Bersama saya ada Ibu Umi Fadilah Fatoni. Luar biasa. Yang saya tahu adalah beliau Direktur STI Bisnis Ya, Politeknik STI Politeknik Bisnis. di bisnis. Ya, luar Ya. biasa. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat-sehat. Lagi sibuk apa? Sementara ini kita lagi sibuk menata kampus ya, persiapan untuk pindahan Oh, kampus. pindah kampus. Iya, jadi kita kan tadinya di AR AR Hakim, iya, Hakim. Arif Rahman Hakim. Insya Allah dalam waktu dekat kita pindah ke Jalan Abdul Syukur Jalan Abdul Syukur itu di mana? di Margadana ya, Margadana. satu jalan dengan PKTJ. Oh, ya 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 ya. Kenapa pindah? Pindah tempatkah atau apa namanya? Pelebaran? Jadi kalau di Air Hakim kebetulan kampus kita masih minimalis ya, masih minimalis. Jadi kita butuh tempat ruang yang cukup besar untuk pengembangan kampus sendiri. Jadi kita pindah ke sana dengan luas Oh. kampus kurang lebih 8.600 meter. Oh, luar biasa. Lah, Iya. untuk yang di air Hakim sendiri masih. Saat ini masih ya, sampai dengan bulan Maret itu masih ada di Air Hakim, tapi nanti sekitar April sudah mulai aktif kegiatannya di Jalan Abdul Oh, Syukur. berarti pindah semua, Bu, boyong Pindah semua. semua, boyong Waduh, semua. pasti berat ya. Gitu ya. Oke, terima kasih. Nggak apa, nanti beli lagi. Oke, eh di awal tahun nih, Bu. Kita masuk ke awal tahun 2024 nih. Untuk resolusi Ibu sendiri nih dari STI Bisnis. Kalau resolusi di bisnis pastinya ingin menjadi vokasi yang terbaik ya Amin, di amin, amin. Kota Tegal dan bisa membantu masyarakat pada umumnya di Kota Tegal. Jadi Amin. teman-teman yang mau pada kuliah lanjut gitu kan, terus mereka juga nggak perlu jauh-jauh, orang tua pastinya akan terbantu juga karena ada kampus dekat yang bisa memberikan peluang penempatan kerja juga. Wow, mantap sekali. Nah, eh untuk yang saya penasaran nih Bu, dari STI Bisnis sendiri, dari sisi ibunya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan dari STI Bisnis ini, dari tahun berapa STI Bisnis? Mohon maaf. 2019 di Kota Tegal. 2019. Di Kota Di- Tegal. oh, ini cabang dari mana? Nggak cabang ya. Kalau perguruan tinggi itu kan nggak ada cabang nih Oke, Mas ya. Jadi gimana? kalau Politeknik di Bisnis itu berdiri tahun 2001, berlokasi di Semarang. Oh, 2001 di Iya, di Semarang. Semarang. Kemudian karena yayasan kita itu ingin mengembangkan, mendekatkan diri pada pasar ya. Jadi Oke. karena pasar di Tegal dan sekitarnya ini banyak, Mm-mm. akhirnya kita mendekatkan diri pada peluang pasar. Kita pindah Oh. ke Tegal, pindah domisili, SK Kementerian pindah lokasinya itu terbit di bulan September 2019. Oh, begitu. Berarti Iya. awalnya dulu Di dari Semarang Dari dulu. Semarang dulu 2001, 2001, kemudian 2019 pindah. turun izin pindah lokasinya dari kementerian itu di Oke. bulan September. Oh, 2019 Ya, ya. 19. Jadi Oh. baru banget ya. Siap. Wah, luar biasa. Nah, untuk meningkatkan kualitas pendidikan dari STI Bisnis ini nih, Bu, yang bisa dikatakan berarti lama dong Ya. dari 2001. Ya. Nah, ini gimana, Bu? Kalau kualitas sendiri, di bisnis pastinya akan terus belajar ya dengan menyelaraskan kurikulum terutama Oke. yang kita selaraskan kurikulum dulu. Jadi SDM ini bisa kita bentuk itu kan sesuai dengan permintaan dari perusahaan. Oh, Karena oke. outputnya nanti pada saat mahasiswa ini selesai pendidikan, mereka itu hanya ada dua pilihan. Yang pertama mereka berbisnis atau ingin bekerja. Kalau Nah, menikah itu urusan beda Mas ya. Setiap orang pasti pengen nikah gitu kan ya. pasti, Bu. Pasti kan ya. Tapi kalau pasti yang namanya mahasiswa itu hanya ada dua peluang. Mereka mau kerja apa mau bisnis gitu kan. Pada saat Oke. mereka ingin bekerja, kita siapkan kurikulum mereka juga yang bisa menata mereka untuk bekerja. Jadi kurikulum sendiri kita susun, kita atur sedemikian rupa dengan memanggil stakeholder yang ada. Kita diskusi bagaimana membentuk kurikulum, kemudian kurikulum dibentuk atas dasar perkembangan. Jadi kurikulumnya itu Oh. link and match.
sesuai dengan permintaan dari industri, Oke, supaya nanti baik. pada saat mahasiswa lulus itu nggak bingung, kok saya pelajarannya apa, yang di perusahaan apa, Seringnya begitu, gitu Bu. kan, ya kan. Kemudian saya waktu di kampus nggak diajarin ini gitu, tapi di perusahaan ternyata seperti ini gitu. Nah, untuk menghindari Hmm. hal-hal yang seperti itu, ya kita coba untuk menyelaraskan kurikulum sendiri. Oke. Nah, eh seringnya begitu, Bu. Jadi yang saya sering lihat itu adalah ketika teman-teman ini yang bekerja tapi nggak sesuai dengan ijazahnya Mm-mm. atau nggak sesuai dengan apa lulusannya lah ya, Iya. pendidikannya. Mm-mm. Kayak misalkan dari lulusan hukum larinya ke sales manager, Iya. dari yang lulusan ekonomi larinya ke eh, teknik, Iya. ya kan? Nah ini contohnya Bu, salah satunya lulusan bisnis Pak Adi nih, lulusan bisnis tapi larinya ke teknik. Oh, lulusan teknik malah ya kebalik ya. Aku balik Lulusan ya. teknik tapi malah larinya ke bisnis, Oh, iya, dosen iya. bisnis. Oh, iya, iya, Lah, iya, iya. eh, berarti apa? Masuknya murtad kecil Pak Adi. Keluar dari lajur ya. Iya. Nah itu dia. Eh, itu untuk dari sti bisnis sendiri, dari ibu sendiri nih, dari ibu sendiri solusinya gimana untuk mengarahkan teman-teman. Ayo dong, dari sti bisnis ini kita bisa loh mengeluarkan output teman-teman yang pengen sesuai dengan ijazahnya, sesuai dengan pendidikan apa yang dijalani selama pendidikan di sti bisnis ya kan. Nah itu untuk menuju ke peluang kerja atau vokasi-vokasi kerja yang sesuai dengan bidangnya. Itu kalau ibu gimana? Kalau saya sendiri ya untuk mahasiswa gitu ya, untuk mahasiswa atau calon mahasiswa yang ingin kuliah gitu ya, yang utama itu dipastikan dulu sebenarnya minatnya mau kemana sih gitu ya. Betul Jangan sekali. sampai kita kuliah itu satu ke bawah temen ya. Seringnya. Iya kan, jadi misalkan punya pasangan SMA deket sama si A. Si A Oh. masuk ke farmasi, si B ikut masuk ke farmasi. Padahal si B Heeh. ini bidangnya nggak di situ. Jadi awal itu harus ada sebenarnya tes minat bakat. Sebenarnya antara minat dan bakat ini sinkron atau tidak. Kita minatnya di akuntansi, ternyata bakat kita di bidang digital marketing gitu kan. Kan Oke. berarti harus ada yang balance tes minat bakat itu di awal. Kemudian yang kedua untuk memberikan informasi kepada orang lain bahwa di Politeknik di bisnis ini sebenarnya bisa loh memberikan fasilitas berupa penempatan kerja dari kampus ke dunia kerja, menjembatani gitu ya, Oke. jembatan dari anak ke perusahaan. Itu kita dengan bukti gitu ya, jadi nggak yang asal ngomong kita ada penempatan tapi buktinya nggak ada gitu kan. Ada beberapa yang begitu, Bu. Gitu kan, ada Iya. penempatan tapi buktinya nggak ada. Dan kemarin kita sudah menyelenggarakan wisuda sebenarnya ya, ada wisuda dan alhamdulillah 95% mahasiswa kami sudah terserap di dunia usaha dan dunia industri. Oh, luar Jadi biasa. semisal anak akuntansi ya alhamdulillah penempatannya di bidang akuntansi. Anak manajemen ya yang berhubungan dengan manajemen. Oke. Karena manajemen ini lebih luas speknya dibanding dengan akuntansi. Kalau Oh, akuntansi ini di perusahaan khusus ya. Kalau perusahaan minta akuntansi dikirim anak manajemen nggak mau. Tapi ya pasti ya. kan. Heeh. Tapi kalau orang manajemen butuh di bidang manajerial dikirim orang akuntansi mau. Karena akuntansi ini kan sebenarnya bisa masuk ke manajemen dan akunting sendiri. Oh iya, lebih luas Iya cakupannya. lebih banyak sebenarnya. Cuman kalau orang manajemen dia hanya bisa bergerak di seputaran bidang Manajemennya. manajemen. Walaupun manajemen ini cakupannya sangat luas sekali ya dibanding Betul akuntansi, sekali. pasti cakupannya luas karena seorang sales manager operasional itu kan berangkat dari orang manajemen juga gitu. Oke. Nah, untuk yang selama ini sudah bekerja sama dengan Sti Bisnis nih Bu, untuk penempatan Kerjanya. kerjanya itu di mana aja Bu? Bisa dijelaskan mungkin? Kalau kita sementara masih di area Karisiden Pekalongan ya. Karena Oke. memang kita penempatan kerja itu ada di semester 5. Jadi mereka itu masih kuliah. Jadi kita masih area Pekalongan. Jadi perusahaan yang sudah bekerja sama di sini di bidang leasing, Heeh. kemudian bidang perbankan, kemudian ada di distributor. Paling banyak itu bergerak di distributor. Gitu. Oh,
Jadi masih semester 5 aja sudah ditempatkan kerja. Sudah penempatan kerja. Jadi kurikulum di kita itu mengatur saat semester 5 dan 6 anak-anak itu kuliahnya malam Mas, setengah 7. Oh begitu. Dengan harapan pagi sampai sore mereka sudah kita tempatkan kerja. Tapi ini sifatnya penawaran kah atau wajib sebagai Kita kurikulum? nggak masuk kurikulum ya, ini fasilitas. Oh fasilitas. Fasilitas. Jadi Menjembatani berarti. menjembatani. Jadi kita menyampaikan ke mahasiswa saat belum penempatan ya, mereka Oke. kita panggil, kita tawarkan, ini ada perusahaan X bergerak di bidang X, kemudian salary-nya sekian, berangkatnya jam sekian sampai dengan jam sekian. Oke. Jadi kita informasikan lengkap, kamu mau atau tidak kita tempatkan di sini. Berarti sifatnya penawaran. Penawaran. Nah, nanti Oh. kalau ditawarkan, iya Bu, saya mau, itu nanti kita sampaikan ke perusahaan. Oke. Nah, kadang ada poin yang perlu digarisbawahi juga bahwa ketika penempatan kerja ini kenapa tidak semua kampus memiliki, karena memang peluang penempatan kerja ini karena kita sudah kerjasama, jadi perusahaan itu kadang tidak menyampaikan informasi ini di media sosial, tapi langsung by phone ke Politeknik Studi Bisnis. Jadi Oh ya? kita ditelepon oleh perusahaan, Bapak Ibu dari Polsti kita butuh SDM akunting 2 orang, kita butuh SDM manajemen 2 orang. Kalau kita lihat di media sosial nggak ada informasi lowongan kerja, dan itulah yang menjadi poin plus dari Politeknik Studi Bisnis. Oh, luar biasa sekali. Nah, berarti selama ini yang sudah bergerak di perusahaan sampai saat ini Mm-mm. sudah ada berapa lulusan, Bu? Kalau lulusan berarti kita sudah mewisuda 4 kali ya. Satu 4 kali lulusan rata-rata 100 orang. Ya plus minus sekitar 400 orang. 400 dan semuanya jelas terarah semua. Jelas terarah semua. Alhamdulillah. Jadi ada sebenarnya kenapa nggak semua tertempatkan kerja ya? Karena ada beberapa yang orang tuanya punya usaha. Mengikuti jejak Melanjutkan, orang tua, iya meneruskan. melanjutkan. Jadi mereka menyampaikan daripada saya kerja mending saya jadi pengusaha sama Iya orang sih, Bu. tua gitu Ya kan. kan udah dapat privilege. Iya, betul. Sayang kalau misalkan gak dipakai. Nah, Bu, yang biasanya dihadapi oleh perguruan tinggi itu kan ada beberapa tantangan nih. Mm-mm. Tantangan terkininya dari STI bisnis itu apa, Bu? Tantangan terkini itu yang jelas gini ya, sekarang itu orang lebih memilih satu itu brand dan gengsi. Pasti. Kuliah itu tidak mengukur bagaimana saya setelah lulus itu bisa bekerja yang lebih baik gitu ya. Pasti. Jadi anak sekarang itu lebih memilih yang penting saya luar kota, kalau bisa hidup jauh dari orang tua. Negeri dan ternama biasanya begitu. Ya, negeri ternama, kemudian yang penting luar kota. Kos. Oke, ya Lebih suka karena gitu ya. biasanya begitu. Ya, karena mungkin gini ya. Kalau sekarang ini apalagi era zonasi Mas ya. Era SD zonasi? udah deket rumah, Heeh. SMP deket rumah, SMA deket rumah. Kadang orang mikir masa kuliah deket rumah gitu kan. Nah, jadi Bosan iya gitu. kadang mereka bosan, temennya itu aja tetangga lagi SD temennya tetangga, SMP temen tetangga, SMA temen tetangga, pengen dong kuliah temennya nggak tetanggaan gitu kan, mungkin dari yang agak jauh ya. Kalau tantangan sendiri sebenarnya saya rasa semua perguruan tinggi sama, yaitu bagaimana kita yang perguruan tinggi ada di daerah berkembang ya. Kita ini kan bukan di kota maju ya, Oke. tapi di daerah berkembang. Bagaimana di daerah berkembang ini perguruan tinggi bisa hidup lebih baik, bisa merekrut banyak SDM. Apalagi Oke. sekarang di daerah wilayah Pantura ini sebenarnya sudah banyak pabrik. Harusnya teman-teman yang ingin kuliah bisa kuliah di tempat yang paling dekat gitu. Oh, berarti secara siswanya, muridnya itu yang masuk ke STI bisnis yang disampaikan dari awal sama Ibu, kan ada selektif tuh, Mm-mm, ada seleksinya. mm-mm. Minat bakat ya, Iya, seleksi tes minat minat bakat. bakat. Iya. Nah, selain dari seleksi minat bakat, Bu, untuk mengetahui siswa ini, yaitu tadi, satu, yang pertama nggak ikut-ikutan, Mm-mm, yang kedua untuk mengetahui anak yang tidak dipaksa sama orang tuanya, mm-mm, dan yang terakhir, ya yang penting kuliah lah. mm-mm, mm-mm. Nah, ini tiga faktor ini yang biasanya kan kita temui di kalangan anak-anak zaman Iya, sekarang nih. iya betul. Untuk dari STI bisnis sendiri, apakah mau selektif terhadap mereka atau kita
masuk dulu deh. Siapa tahu nanti dengan program-program kita minat atau gimana? Kalau di kami kebetulan ada wawancara ya dengan Oke. orang tua. Jadi ketika mereka mau masuk, kita berharap orang tua juga ikut serta. Karena pada saat masuk ke Politeknik Studi Bisnis ini banyak sekali yang harus dipahami oleh orang tua. Yang pertama yaitu dari mulai pembayaran. Misalkan Bapak Ibu di sini pembayarannya seperti ini. Itu kita jelaskan ke orang tua supaya nanti pada saat kuliah anak juga tidak terganggu dengan masalah pembiayaan. Jadi kita Oh, sampaikan ke orang tua. Kemudian yang kedua masalah tata tertib kuliah. Kita sampaikan, oke. Bapak Ibu tata tertibnya seperti ini, hari Senin dan Kamis pakai seragam ini, Selasa Rebo pakainya seperti ini, anak-anak yang perempuan hijab ya seperti ini, yang laki-laki rambut seperti ini, pakai sepatunya seperti ini. Itu kita sudah jelaskan supaya nanti akan terlihat, oh kok peraturannya ribet amat. Misalkan ada Ah, anak ah, yang kok ah. ribet amat aturannya, tapi ada anak yang memang mindsetnya mereka, oh iya saya kan mau kerja, dilatih di sini memang untuk Oh, penempatan kerja. pendisiplinan juga. Iya, jadi kita sampaikan di awal itu sama orang tua supaya nanti pada saat kuliah orang tua bisa ngatur gitu loh. Nak, kamu kan kuliahnya di ST bisnis, pakaiannya Hmm, yang agak rapi iya, lah gitu kan, yang sopan. sopan dan sesuai dengan aturan. Kemudian kita Betul. juga sampaikan masalah penempatan kerja. Penempatan kerja ada di semester sekian, posisinya seperti ini, syarat penempatan kerja seperti ini, itu orang tua tahu. Jadi dari Oke. awal orang tua tahu 3 poin. Satu pembiayaan, kedua tata tertib, dan ketiga aturan main untuk penempatan kerja. Itu sudah disampaikan dari awal. Oke, luar biasa sekali. Nah, untuk uang kuliah sendiri itu Bu, Ya. boleh di-spill nggak? Kalau uang kuliah sebenarnya untuk kampus Politeknik Studi Bisnis terbilang masih sangat terjangkau ya dibanding dengan kampus-kampus Yang lain ada. yang ada. Sama sebenarnya ya untuk biaya kuliahnya saya rasa sama dengan kampus-kampus yang lain. Enggak yang mahal, murah gitu enggak ya itu kan relatif ya. Boleh kita tahu Eh, sekitar berapa kalau untuk per semester? Kalau per semester nggak mahal ya sekitar kalau kita pakainya angsuran Mas ya. Oh, angsuran. Angsuran per bulan, Oh, per per bulan bulan. Berarti ya. kayak model SPP pas SMA itu. Ya, pas SMA. Karena kadang kan kalau per semester takutnya terlalu Iya sih, berat biasanya gitu langsung kan. berat gitu Jadi kan. per bulan SPP itu mulai dari Rp450.000. Oh, Gitu. 400. 450. Oh, masih terjangkau Masih sangat dong. terjangkau untuk area Kota Tegal ya. Oke, dan sangat terjangkau kalau menurut saya dengan Mm-mm. penawaran dari Sti Bisnis yang setelah semester 5 ada fasilitas Iya. dari kampus, penawaran silakan nih, ada peluang di sini gitu Nah, kan. iya. Jadi Wah, kita tuh udah angsurannya udah minimize gitu ya, mulai dari eh, Rp450.000. Itu kan ada kelasnya. Kalau kelas malam itu sekian harganya 450, mungkin kelas yang eksekutif itu sekitar Rp600.000 gitu. 600. Tapi dia sudah tidak bayar apa-apa, nggak ada SKS-nya, nggak bayar ujian, nggak bayar buku, dapat seragam, itu sudah all in. Itu yang Yang per SPP 600 yang eksekutif 600. plus penempatan kerja. Oh, berarti bedanya itu. Kalau Mm-mm. yang 400 Itu itu non penempatan non kerja penempatan kerja. karena mereka kan kelas bisnis ya, kelas karyawan. Oh, Nah, begitu. kalau yang 600 ini adalah kelas yang memang kita peruntukkan untuk penempatan kerja. Oh, berarti fasilitasnya sudah lengkap semua. Sudah lengkap, jadi nggak ada yang bahasa ini per SKS berapa nih, oh ini mau ujian bayar gitu kan. Itu udah nggak ada ribut-ribut mau ujian bayar kayak mau apa, itu udah nggak ada karena memang biaya sudah all in. Oh, simple ya. Ya, Nggak kayak sesimpel dulu. sesimpel itu gitu. Kalau ada yang simple kenapa harus dibikin ribet gitu Iya, kan ya. betul sekali. Ya. Wah, jiwa pebisnis itu Gitu kayaknya. ya. Bu Umi ini jiwanya jiwa pebisnis, pantas. Oh gitu Makanya ya. jadi direktur Sti Bisnis. Nah, Ibu selama ini di Sti Bisnis itu yang mungkin bakal teman-teman tanya juga nih. Ada beasiswa nggak kira-kira? Wah, kalau beasiswa tuh banyak Mas sebenarnya ya. Jadi beasiswa itu kita ada beasiswa dari Kemendikbud itu udah pasti ya, karena kan Oke. diumumkan juga. Kemudian beasiswa dari yayasan itu setiap tahun kita ada beasiswa dari yayasan. Kemudian ada beasiswa dari aspirasi juga ada gitu. Jadi Oke, dewan-dewan ya. iya, kemudian beasiswa prestasi pun ada. Jadi mau masuk beasiswa
lajur mana kayaknya kita siapin gitu loh. Kamu prestasinya apa Oke. gitu kan? Ya ada beasiswanya gitu tergantung dari prestasi si anak. Oh, berarti nggak khawatir dong kalau misalkan nih dengan 600.000 itu tapi anaknya berprestasi Mm-mm. gratis dong. Gratis, bener gratis. Jadi tahun kemarin itu ada yang sudah semester 3 ya, ini semester 3. Oke. Kemudian ada penawaran dari Kemendikbud, waktu itu ada beasiswa Kemendikbud kita tawarkan ke anak yang tadinya bayar saat ini gratis. Oke. Dan Gratis. itu full Full, sampai di cover lulus. sampai lulus. Oh iya. Iya. Tuh buat teman-teman yang minat juga nih, di STI Bisnis juga ada beasiswa-beasiswa terkait dari Kemendikbud yang Ya, pertama dari dan ada Kemendikbud. aspirasi dewan-dewan Iya, dan ada lain-lain lah ya, Bu. aspirasi. Ya, banyak sekali lah. Banyak Kalau sekali. jalur beasiswa itu sebenarnya banyak ya, Jadi tergantung dari anaknya ini mau betul. masuk beasiswa jalur mana gitu kan. Berarti nggak ada alasan lagi untuk nggak kuliah lah ya, Bu. Iya, betul. Anak sekarang itu kayaknya kuliah itu sudah menjadi sebuah kebutuhan ya. Kalau Ah, mungkin zaman saya dulu SMA itu aja udah bahagia gitu kan. Lulus SMA udah ya alhamdulillah gitu ya. Kalau oke. sekarang kan kayaknya kuliah ini sudah menjadi hal yang wajib ya. Wajib. Sedikit wajib lah ya. Karena memang pemerintah juga sudah menyediakan KIP, Oke. kemudian ada PIP juga gitu. Terus kalau ada anak yang secara ekonominya kurang mendukung tapi dia pinter, saya rasa pasti pemerintah akan membantu kok. Nah, untuk kuliah sendiri nih, Bu. Saya kan jujur nih, Bu, saya kuliah tapi nggak pernah lulus, Bu. Beasiswa itu kaku. Malah enak kok jadi mahasiswa terus, jadi kemana-mana pakai kartu mahasiswa. Kira-kira ada umur maksimal nggak ya, Bu? Kalau untuk masuk awal start ya, Iya. itu nggak ada umur ya mas, nggak pakai umur. Tapi kalau lulus itu harus mas, jadi kita itu D3 itu maksimal itu 5 tahun masa Maksimal studinya. 5 tahun? Iya, kalau yang S1 7 tahun. Kalau Oke. lebih dari itu berarti nanti akhirnya menjadi abadi selama-lamanya. Nah, sorry. Kalau misalkan dari D3 yang 5 tahun, lebih dari 5 tahun, Itu sudah kebijakannya dari kampus nggak bagaimana? bisa aktif mas. Oh, Sudah kadaluarsa. ada luar Sudah sana. DO. Oh, Karena biasanya sebelum 5 tahun kampus ini akan melakukan tindakan-tindakan ya. Jadi sebelum Oke. anak ini DDO kita kan sampaikan dulu kendalanya apa gitu. Kalau uang bisa dibicarakan. Kalau Betul. kendalanya males ini yang susah dibicarakan mas. sering. Kalau uang ini kan masih punya solusi ya. Tapi kalau males, Apalagi gini, Bu, mungkin yang akan ditemui nanti kayak misalkan nih, mohon maaf, dengan fasilitas yang penempatan kerja, yang ketika semester 5 ya, Iya. penawaran ya. ya. Nah, penawaran itu ketika mahasiswanya sudah mulai bekerja, seperti saya contoh. Saya itu putus kuliah karena saya Kerja. lebih nyaman pegang uang. Ya, ya. Biasanya seperti itu, Bu. Betul. Kalau misalkan udah nyaman pegang uang itu udah ngapain lagi kuliah, udah ya kerja aja dapat uang kan langsung, udah enak gitu kan. Lah, cara mengatasi mahasiswa yang seperti itu, Ibu, bagaimana? Jadi kita nih kurikulum sebenarnya sudah disetting mas ya. Oke. Jadi untuk semester 5 ini cuman ada 12 SKS. Semester 6 cuman buat TA doang. Jadi nggak ada alasan mereka nggak lulus. Tanggung, cuman 12 SKS seminggu cuman 2 kali, 3 kali mereka berangkat. Di semester 6 cuman TA. Oh, Udah, nah oke. mereka mau ngapain lagi? Sayang dong kalau nggak lulus. Kadang kita juga sampaikan ke mahasiswa, Heeh. kamu di perusahaan ini harus lulus karena kita sudah ngomong sama perusahaan 1 tahun lagi kamu lulus. Gitu. Oh. Jadi mereka mau nggak mau lulus lah. Kalau nggak lulus terancam kan mereka di DO dari perusahaan juga. Oh, wow. Oh, berarti ada ini ya. Jadi perusahaan kan sebenarnya gini mas, kenapa kita bisa kadang kok anak belum lulus D3 kok sudah bisa masuk ke perusahaan yang bonafit gitu ya. Karena memang kita sampaikan ke perusahaan anak ini semester 5. Jadi kita juga minta motivasi dari perusahaan. Jadi Oke. Pak, biar tahun depan anak ini lulus kan sudah megang D3. Mm-mm. Jadi untuk peningkatan karir. Oh, Gitu. oke. Jadi kan kalau anak udah kerasan nyaman, mau nggak mau anak itu pasti berpikir saya pengen karir saya naik dong. Taruhlah kalau misalkan dia tidak bekerja di perusahaan yang pada saat awal kita tempatkan, mereka juga sayang punya pengalaman 1 tahun kerja tapi nggak punya ijazah gitu kan. Padahal Oke. sekarang kan ya kita tuh hidup masih di Indonesia mas, jadi masih butuh yang namanya legalitas. Kalau untuk masuk ke perusahaan-perusahaan tertentu ya, Oke. walaupun kadang orang bilang legalitas ini
ya kurang penting gitu ya. Cuman beberapa masih menggunakan itu, beberapa. Oh, Rata-rata luar kayaknya ya, biasa. legalitas masih Iya sih, diminta. pastilah. Ibu, silakan diminum dulu. Iya. Sambil santai kita ngobrolnya. Ini gelasnya perempuan banget ya. Siap. Itu kita spesialin buat ibu, gelasnya kita langsung pesan. Oh iya, mendadak ya. Iya. Tinggi. Mohon maaf ibu. Bukan. Boleh. Ini ada produk dari teman-teman UMKM kita. Jadi program ini silakan buat teman-teman UMKM yang punya produk kita pasarkan secara gratis Oh, tanpa dipungut biaya apapun. Yang penting kirim produknya aja oh, iya. buat kita cobain. Boleh. Gitu. Monggo kalau berkenan bisa dicobain Bu. Suka pedas nggak? Itu rasa apa? Ini rasa balado ya. Balado. Ini original. Barangkali mau yang original atau Oh, boleh lah yang. Ya boleh lah. original. Ini yang original. Original. Itu yang sapi wangi, ini balado. Silakan. Ini yang original. Pagi original dulu Oke. ya. Silakan. Pagi, Boleh barangkali. disobek langsung aja Ini atau ada ada di mana? gunting? Dibukain, minta tolong. Dibantu. Oh, gampang kok. Iya. Gampang kayaknya. Perempuan kan suka begitu. Oh, gitu. Jadi minta dibukain. Pak. Gitu Pak. Ibu Umi kalau di rumah begitu. Walaupun bisa kan ceritanya perempuan gitu. Perempuan kan selalu ingin dibantu. Gitu. Aduh. Ini saya coba ya. Ini buatan mana Brebes ya? Ini dari UMKM Brebes, betul sekali. Dari Sayang. Kersana. Oh, ke sana. Iya, Kersana Brebes. Enak sih. Wah, luar biasa. Nah, nanti kalau teman-teman mau pesan atau mau order bisa langsung ke Instagramnya Dapur Mama Cika, dapoer_Mama Cika, atau Facebooknya Susiana, dan di TikTok Susi Kripsus, keripik usus. Nanti di bawah ini ya. Oke, kita lanjut Ibu. Nah, sambil nyantai, silakan dimakan buat cemilan sekalian. Boleh, boleh. Nah, Bu, yang sering saya temui adalah ketika teman-teman kita yang dapat beasiswa, tapi mereka nggak boleh kerja. Kan ada beasiswa Oh, yang nggak seperti boleh itu. kerja. Iya. Nah, cara dari STI Bisnis memberikan solusi untuk mahasiswa yang menerima beasiswa ini itu gimana? Jadi kita sampaikan ya kayak seperti KIP dari pemerintah dan sebagainya. Betul. Itu kan memang beberapa ada yang bilang, Bu, saya tetap mau kerja. Jadi saya sampaikan bahwa program pemerintah ini sebenarnya kan sudah sangat cukup membantu ya. Oke. Satu, biaya pendidikan gratis. Yang kedua, dapat uang saku Rp800.000 per bulan. Per bulan? Per bulan dapat uang saku. Per bulan udah gratis Dikasih sama kuliahnya. pemerintah 800.000 uang saku. Jadi mau alasan apa lagi kalau kamu mau cari kerja? Enak ya? Ya, pemerintah itu memberikan fasilitas untuk digunakan sebaik-baiknya. Intinya tuh pemerintah pengen ketika fasilitas itu diberikan, itu benar-benar tepat sasaran. Anaknya benar-benar Oke. kuliah, benar-benar mantep, benar-benar tuh nggak cuman apa ya bahasanya, yang penting kuliah dapat uang saku gitu loh. Yang diharapkan uang sakunya yang diambil. Jadi anak-anak penerima beasiswa itu kita ada surat perjanjian, Mas. Yang pertama, mereka ketika menerima beasiswa itu wajib lulus kuliah. Karena Sampai saya juga selesai. harus sampai selesai. Saya juga nggak kepingin dana yang diberikan oleh pemerintah ini akan terserap sia-sia gitu kan. Anaknya nggak kuliah atau mungkin hanya mengharap uang sakunya aja. Kemudian Oke. ada anak yang mereka sudah bekerja tapi masih minta dibiayai oleh pemerintah gitu kan. Padahal pemerintah kan udah ngasih uang saku. Lumayan loh 800.000 per bulan uang. Iyalah. Pak Adi, saya besok boleh kuliah nggak? KIP. Carikan. Boleh. Udah dapet tapi syaratnya boleh mungkin kalau part time sebagai supaya berkembang ya, dia berkembang nggak masalah gitu kan. Misalkan
buka online dan sebagainya kan tidak mengganggu kuliah. Oh, Itu usaha mungkin usaha rumahan seperti itu. ya itu masih oke lah gitu ya. Tapi kalau misal ya mereka bekerja di pabrik misal atau di tempat mana lah, nggak hanya pabrik ya, mungkin di tempat-tempat mana yang memang jamnya mengikat. Oh, berarti bekerja dalam tanda kutip yang jam mengikat seperti itu. Iya, yang mengikat itu yang tidak diizinkan. Karena kalau mengikat Oke. ini kan dia harus ada tanggung jawab ke perusahaan. Betul Sementara sekali. yang namanya kuliah itu kan nggak mesti harus berangkat pagi pulang siang. Oh, Kadang ada iya. kegiatan aktivitas yang lain yang mengharuskan mereka mungkin pulang sore bahkan pulang malam. Oke. Nah, kalau mereka jamnya mengikat, kan akhirnya merugikan perusahaan juga Pasti. dan mereka di kampusnya juga nggak maksimal gitu Betul kan. sekali. Jadi supaya lebih maksimal aja sebenarnya beasiswa ini digunakan dengan sebaik mungkin. Oke. Nah, eh kalau misalkan Ibu biasanya mahasiswa kan ya yang namanya mahasiswa apalagi perempuan dan laki-laki. Iya. Biasanya ada yang ya jatuh cinta di kampus. Drama-drama yang seperti itu kan pasti ada di kampus. Pasti. Nah, itu kalau misalkan nih mereka kuliah tiba-tiba mau menikah, ada kebijakan tertentu nggak dari kampus? Sebenarnya kalau menikah ini nggak masalah ya Mas ya. Cuman karena kampus kita adalah kampus penempatan kerja, Oke. untuk mahasiswa eksekutif itu sudah kami sampaikan penempatan kerja ini akan gugur ketika anak ini menikah pada saat masa perkuliahan. Oh. Penempatan kerjanya. Berarti ketika penempatan kerja. Tapi kalau kalau untuk kuliahnya mah kuliahnya bebas. silakan. Iya. Punya anak, punya cucu juga nggak masalah Oh. Mas kalau yang namanya kuliah ya, karena siapapun orangnya itu untuk menuntut ilmu untuk kuliah itu kan sah-sah saja gitu kan. Nggak harus kuliah itu masih single lulus SMA fresh graduate dia kuliah. Tapi bahkan di kampus kita tuh ada salah satu mahasiswa yang usianya itu sudah berapa ya? 60 apa berapa tahun? 60. Baru. Kakek saya dong. Gitu ya. Kakek saya bisa kuliah ya. Bisa loh. Jadi jiwanya itu masih ini ya, dia masih termotivasi untuk belajar. Untuk belajar. Gitu. Jadi pengen belajar. Tapi bagus dong Bu. Jadi mohon maaf nih. Biasanya teman-teman lagi. Biasanya orang-orang yang sepuh-sepuh seperti ini, kayak contoh bapak ibu saya saja deh ya. Kalau misalkan nggak kerja 1-2 hari 3 hari aja itu udah ada aja penyakitnya gitu loh, yang kayak pegel-pegel lah, yang kayak sakit kepala. Nah, bagus dong yang usia 60 tahun. Nah, jadi ini penontonnya juga nggak cuma anak-anak muda Bu, Oh, gitu ada ya? bapak-bapak juga. Oh, iya. Bapak-bapak yang mau kuliah lagi di bisnis boleh. Boleh banget. Jadi daripada di rumah bingung mau Iya. ngapain ya. Daripada di rumah diomelin istri mulu. Istri siapa yang ngomel itu? Istri bapak-bapaknya. Iya. Enggak, istri saya baik. Oke, Bu, ada istilah Gen Z sekarang Ya, untuk anak-anak Gen Z generasi ya. zaman sekarang. Dari 2001, Steve Bisnis sampai sekarang, tentunya kan ada perbedaan generasi. Ya. Nah, generasi yang dulu dengan generasi yang sekarang, perbedaannya sangat mencolok. Untuk menghadapi generasi yang sekarang atau yang disebut Gen Z, ini gimana Bu? Ini memang cukup harus dilakukan secara serius ya. Kalau yang Gen Z sekarang ya. Kalau zaman dulu saya kuliah, karena kalau Steve Bisnis 2001, saya 2001 juga masih SMA. Jadi belum bergabung sama Steve Bisnis ya. Tunggu dulu. Nanti dulu. Ini Bingung. Umurnya tanya umurnya. iya. Gimana? Ini boleh nggak saya tanya umurnya Bu? Umur saya? Heeh. Umur saya sebenarnya udah banyak ya Pak ya. Enggak, nanti dulu tahun 2001 masih SMA. Iya. Masalahnya. Iya Lah, benar. Sama dengan saya. Tapi sekarang sudah jadi direktur Steve Bisnis. Iya. Wah, luar biasa. Langsung tepuk tangan buat gue ya. Tanya sama. Nggak mau aja kan. Nasib mas. Oh, betul. Umur sama nasib ya. Kayaknya sih itu. Nah Iya, itu iya. dengan perbedaan itu tadi ngomong dilanjut. Iya. Jadi kalau kebetulan saya gabung sama Steve Bisnis 2019 Mas ya. Jadi kalau sebelum 2019 saya memang
belum bergabung ya, karena juga ya Tapi kuliah di bisnis? enggak. Oh belum. Enggak, saya kuliah nggak di bisnis, saya di Oke. tempat lain kuliahnya Oke. ya. Jadi intinya sangat mencolok lah ya perbedaannya. Kalau dulu itu orangnya lebih mau berjuang, Mau berjuang dan disiplin. Iya, bukan sekarang nggak mau berjuang ya, sama mau berjuang, cuman berjuangnya beda. Kalau mungkin kalau dulu kan orang nih nggak kenal media sosial, nggak ngerti yang macem-macem gitu kan, akhirnya kita Oke. komunikasinya efektif. Hmm. Kita lebih sering komunikasi ke pihak ketiga, ke orang lain sering bertanya. Kalau sekarang anak sekarang bertanya itu sama Mbah Google. Itu yang pertama. Yang kedua cari informasi lewat media sosial yang nggak tahu statusnya berita itu benar atau tidak. Hoax. Iya. Nah, kadang yang dicerna oleh anak-anak sekarang ini berita benarnya itu hanya sekian persen. Yang Oke. banyak itu yang hoaxnya gitu kan. Ah. Jadi untuk generasi sekarang pun karena kemarin juga setelah pandemi ya cukup lama mereka online, ketika masuk kuliah itu jadi ngelihat guru atau dosennya itu ya bahasanya komunikasinya juga agak kurang gitu loh. Dari segi sopan santunnya pun menurut saya yang generasi saat itu ya itu agak kurang. Mungkin kalau saya berkaca pada generasi saya dulu ketika Oke. melihat dosen datang atau apa, kita tuh kayaknya hormat sekali ya. Iya. Kalau sekarang ya udah biarin aja, dosen kan teman gue gitu kan. Dosen itu teman gitu. Jadi nggak, ya udah sepantaran aja gitu. Jadi agak lumayan berbeda dan nilai perjuangannya pun beda. Beberapa perusahaan juga sempat mengeluhkan gitu kan. Kayaknya kok anak-anak sekarang nih cepet banget keluar masuk perusahaan gitu kan. Oh, Eh, oke. nggak stabil di perusahaan karena mungkin ya ini baru kemungkinan aja. Media sosial ini antara yang mengedukasi dengan yang kurang mengedukasi itu kayaknya mereka lebih banyak melihat yang tim non Non edukasinya. edukasinya. Iya, jadi kayak sekarang kalau anak-anak sekarang ya ditanya cita-cita mau jadi apa? Saya mau jadi pengusaha. Pengusaha yang mereka lihat adalah pengusaha yang di TikTok, yang baru 1 tahun usaha sudah punya mobil Alphard, Oh, ya 1 tahun usaha sudah punya Mercy. betul itu. Nah itu yang Tanpa tahu backgroundnya itu Ah, seperti apa. Ya nggak kan tahu ada perjuangan backgroundnya. belakangnya nih, nggak tahu Enggak, belakang kadang gini Bu, backgroundnya juga. mohon maaf, pada kenyataannya yang saya temui adalah banyak yang spill-spill usahanya di TikTok seperti itu di sosial media, tapi ternyata mereka sebenarnya punya privilege, Ya, ngakunya betul, dari nol. betul. Yang mereka, yang kita anak-anak kita tidak tahu adalah yaitu tadi Mm-mm. perjuangannya, Perjuangannya. yang padahal perjuangannya itu bukan perjuangan mereka yang Nah, cuma modal dari orang Nah. tuanya ini itu, tapi mereka ngakunya saya dari nol kok, ini saya enak gitu kan. mm-mm. Lah, tapi berimpact juga dengan mahasiswa ibu. Menurut saya bukan mahasiswa saya aja ya, mungkin beberapa Semua. kalangan akhirnya kan ya mungkin plus minus ya Mas ya. Jadi Oke. sebenarnya orang yang ada beberapa pemahaman ya. Ketika ada orang yang bilang saya usaha 2 tahun sudah punya ini, 3 tahun sudah punya ini. Bagi anak yang mungkin bisa menyaring lebih jauh, mereka akan termotivasi. Oh iya, Oke. saya termotivasi, saya pengen jadi itu, saya harus mau capek gitu kan. Tapi ada yang akhirnya menjadikan sebuah hayalan, akhirnya berhayal, akhirnya kan otaknya nggak berkembang, hanya cuman berhayal, memimpikan pengen seperti itu, Betul. jatuhnya yang enak-enak, Ah, ah. karena pikiran orang ini kan beda-beda. Betul sekali. Nah, sekarang solusi dari Sti Bisnis untuk menghadapi gejolak ini. Nah, jadi saya sebenarnya udah titip pesen nih Mas sama dosen-dosen yang bagian kewirausahaan. Saya sampaikan bahwa memulai usaha itu ya benar-benar memang harus telaten. Oke. Ya kan, nggak mungkin baru buka profitnya 1 miliar gitu kan, kayaknya mungkin ada tapi saya belum nemu gitu loh, mungkin ada tapi saya yang belum nemu gitu kan. Cuman ya memang harus bertahap, misalkan kita uji apa dulu dan itu memang harus dipraktekkan supaya anak itu tidak merasa oh
ternyata usaha itu bisa kok 1 bulan hasil omsetnya 1 miliar atau mungkin profitnya bisa 1 miliar gitu. Ketika mereka menjalani usaha itu dan mereka hanya dapat misalkan 50.000 dalam 1 bulan mungkin ya, 1 bulan atau 1 minggu mereka dapat 50.000, di situ mereka pasti akan berpikir, oh lah yang di TikTok kok enak, kok aku kerja sendiri malah dapatnya 50.000 gitu kan. Itu bisa lah untuk ke sana, dan memang harus sering-sering dimotivasi. Berarti sudah ada formulanya dong dari Sti Bisnis. Iya, sepertinya kita sedang menuju ke arah sana. Kalau Oh. formula jadi belum nih, karena kan masih terus mencoba ya, masih terus mencoba mana sih yang pas gitu kan. Nah, ini perhatian buat dosen-dosen Sti Bisnis, dengerin tuh. Dosen perusahaan. Siapa ya dosennya ya, saya juga nggak Pak tahu. Adi Wiratmoko. Perlu digarisbawahi untuk Adi Wiratmoko gitu ya. Oh, tidak ada. Tidak ada. Hai editor, editornya aman. Oh, luar biasa sekali pagi hari ini berbincang-bincang dengan Bu Umi. Terima kasih atas waktunya Bu Umi. Ya, terima kasih juga. Luar biasa sekali. Bu, pesan-pesan terakhir dong buat teman-teman yang masih bimbang dengan mau kuliah di mana. Pesennya teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah bimbang. Di Tegal ini ada kampus yang memberikan jaminan penempatan kerja. Nggak perlu jauh-jauh, cukup ada di Tegal. Biayanya juga sangat-sangat terjangkau. Jadi tinggal masuk ke kampus Politeknik Sti Bisnis. Kalau memang belum ada biaya, bisa ada beasiswa yang kita sediakan, dari mulai beasiswa Kemendikbud, ada beasiswa dari aspirasi, beasiswa yayasan, dan beasiswa jalur prestasi. Jadi teman-teman gak usah galau-galau, sudahilah. Galaunya itu udah ditutup, itu untuk masa lalu aja. Waduh. Boleh saya tambahkan, yang dekat boleh mendekat, yang jauh mendekat saja. Ya betul. Jadi nggak tertutup untuk cuma Siapapun di ya, Tegal. nggak ada di Tegal. Yang dari Makassar boleh ke sini. Boleh. Ya, Boleh. siapa tahu. Kan jadi ngekos. Iya. Nah, itu yang jenuh. Barangkali yang dari Makassar jenuh di Makassar ya kan. Jadi ngekos gitu ya. Gitu boleh.